terkasih aku dan restu. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada perkataan yang bagus mengenai perubahan, singkat dan padat. Berubah atau mati. Misalnya banyak toko-toko pakaian, sepatu, buku, dan lain-lain yang sangat ini menjadi sepi dari pembeli atau tutup atau mati. Karena pembeli melakukan transaksinya melalui online. Saat ini di tengah badai COVID-19 juga memaksa kita untuk berubah, yaitu hidup lebih bersih. Memakai masker jika keluar rumah, meningkatkan kesehatan. Namun ada banyak orang yang tidak suka untuk melakukan dan mengalami perubahan, bahkan menolaknya. Dalam kaitan dengan hal tersebut, pada minggu biasa keempat ini, melalui sikap dan perbuatan Yesus, kita akan belajar bersama bagaimana seharusnya menghadapi orang yang suka menentang. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan dengan riang karena Dia Allah yang besar. Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladkan kasih-Mu. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bertema jangan terus menentang, yang akan dibawakan oleh Bapak Adiel Rahmanto. Firman kali ini mengajak kita untuk belajar bahwa akan selalu ada penolakan dalam setiap perubahan dan pemulihan. Perubahan dan pemulihan ke arah yang lebih baik tetap harus diusahakan dan diperjuangkan dengan kasih. Percayalah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada satupun di antara kita yang dapat memegahkan diri, bahkan dirinya tidak berdosa. Setiap saat kita digoda oleh si jahat untuk melakukan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita sebelum jauh kita mendengar firman Tuhan, agar kita layak datang dan memperoleh berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Allah yang mencipta penguasa alam semesta, yang telah jadi manusia dan mati di kayu salib dan dosa-dosa kami. Allah yang agung dan perkasa, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam Roh Kudus. Kami mengaku telah berdosa. Kami berdosa dengan mata, telinga, mulut, dan anggota tubuh yang lain. Kami mengusahkan orang-orang yang kita kasihi. Kami melukai perasaan mereka dengan membantah tentang hal-hal baik yang seharusnya kami lakukan. Kami menyesali perbuatan kami. Kami mohon ampun akan dosa-dosa kami. Terimalah kami agar layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Bersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yesaya 30 ayat 20. Tuhan memberi kamu masa pencobaan yang berat untuk mengajar kamu, tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku aman dan hatiku cerah. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami harus mengakui bahwa tidak selalu kami paham, tidak selalu kami mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, terkadang kami justru menyalahpahami Tuhan. Kami bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan masalah datang di dalam kehidupan kami. Kenapa Tuhan izinkan kami harus berjuang berat seperti ini. Kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Kami meragukan kasih cinta Tuhan yang tidak pernah memberikan ular kepada kami yang meminta roti kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini ketika firman Tuhan hendak kami dengar, kami renungkan, tolong kami Tuhan untuk kembali mengenal cinta kasih Tuhan. Mengenal siapa Tuhan kami, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini, urapi lidah bibirnya, layakanlah dia. Sehingga apa yang akan kami dengar, kami renungkan, sungguh-sungguh boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, kami membuka hati pikiran kami dan kami berseru, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan di ayat 25 sampai 30. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut berbahagia. Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kita. Sekalipun memang sampai minggu ini kita masih terus beribadah dari rumah kita. Saudaraku, tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah minggu kita hari ini adalah jangan terus menentang. Saudaraku, ada sebuah film yang sangat terkenal, judulnya The Soloist. Film ini digarap tahun 2009 oleh seorang sutradara yang sangat terkenal yaitu Joe Wright. Pemeran utamanya juga tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Ada Jamie Foxx, ada juga Robert Downey Jr. Saudaraku, film ini dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata dari seorang gelandangan yang bernama Nathaniel Ayers. Saudaraku, dikisahkan dalam film ini, suatu kali seorang wartawan, jurnalis dari LA News, jalan-jalan di sebuah taman. Ketika dia sedang berjalan-jalan, dia tertarik melihat seorang gelandangan dengan permainan selo yang begitu indah. Semakin dia dengarkan, semakin dia kagum, ini luar biasa. Dia adalah seorang gelandangan, pengamen jalanan, tetapi dia bisa memainkan musik yang begitu indah. Seperti di kaset-kaset oleh pemusik-pemusik yang handal. Maka ketika sang gelandangan memainkan selonya, jurnalis dari LA News ini terus memperhatikan, mendengarkan. Dan bukan hanya dia yang mendengarkan, banyak orang pun tertarik mendengarkan permainan musik dari sang gelandangan. Setelah memainkan beberapa musik, maka orang mulai memberikan uang. Ada yang $1, ada yang $5, ada yang $10. Sampai akhirnya setelah orang memberikan uang, mereka pergi, wartawan ini tetap berada di situ. Dan ketika mereka berdua saja, mulailah mereka bercakap-cakap. Dan sang wartawan menyatakan dirinya begitu tertarik dengan permainan musik dari sang gelandangan. Bahkan terpikir dalam pikiran sang wartawan untuk meningkatkan derajat hidup sang gelandangan. Karena pikirnya sayang sekali, orang ini orang hebat. Sayang kalau dia menjadi gelandangan. Maka apa yang dia pikirkan? Dia ingin mengajak gelandangan itu ikut sebuah konser musik yang ada di kota itu. Walt Disney Concert namanya. Dan bukan hanya itu yang direncanakan oleh sang wartawan. Sang wartawan juga berpikir, aku akan mengubah kehidupannya dengan cara apa? Mengajak sang gelandangan masuk ke sebuah apartemen yang mewah. Dan benar, satu kali mereka berjanjian
Mereka sudah tentukan tanggal, waktu berjumpa. Sang gelandangan diajak masuk ke apartemen yang sudah disewa itu. Apartemennya begitu bagus. Ketika diajaknya masuk, gelandangan itu heran minta ampun. Ini tempat tinggal yang luar biasa baik. Belum pernah dia tinggal di tempat sebaik itu. Dia tengok kanan, tengok kiri, dia lihat kanan, dia lihat kiri. Wow, luar biasa. Tetapi satu hal yang tidak diketahui oleh wartawan itu, bahwa ternyata sang gelandangan mengidap satu sakit jiwa, yaitu skizofrenia. Satu penyakit jiwa yang ternyata oleh WHO dikatakan dialami, diderita oleh lebih dari 21 juta jiwa orang yang ada di dunia. Dan gelandangan ini juga mengidap skizofrenia ini. Maka ketika diajak masuk, saudaraku, sebetulnya sang gelandangan bukannya kagum, bukannya berbahagia, bukannya senang. Dia justru curiga. Dia punya pikiran, kenapa orang ini mau mengajaknya masuk, mau mengajaknya tinggal di tempat yang baik seperti ini. Ketika dia sedang melihat-lihat, mencari tahu kenapa dia diajak ke tempat seperti itu. Si gelandangan melihat ada satu ekor lalat mati dan terjatuh di lantai. Dan sontak gelandangan itu berteriak, sekarang aku tahu kenapa aku diajak ke tempat seperti ini. Ternyata engkau ingin membunuhku, bukan? Sama seperti lalat ini. Dia mati di sini. Engkau pasti ingin membunuhku. Saudaraku, wartawan itu terkejut minta ampun. Dia disalahpahami. Niatnya baik, mengubah kehidupan dari gelandangan itu menjadi pribadi yang lebih baik hidupnya. Dia coba jelaskan, tetapi ternyata sang gelandangan tetap menolak dan dia berkata, tidak, kamu jahat. Aku tidak mau tinggal di sini. Saudaraku, disalahpahami ataupun ditolak itu tidak menyenangkan. Disalahpahami ataupun ditolak itu menjengkelkan. Dan saya percaya saudaraku, setiap kita sekali waktu juga pernah mengalami yang namanya disalahpahami. Setiap kita sekali waktu juga pernah ditolak. Bahkan tanpa perlu kita berjumpa dengan orang yang mengidap skizofrenia pun kita bisa saja disalahpahami, kita juga bisa ditolak. Tetapi sadarkah saudara, sebanyak apapun selama ini kita disalahpahami, sesering apapun kita ditolak, ada satu pribadi yang mengalami penolakan yang jauh lebih banyak daripada kita. Dia ditolak bukan hanya oleh 1-2 orang. Dia disalahpahami bukan hanya sekali 2 kali. Dia disalahpahami, dia ditolak oleh banyak orang. Oleh orang-orang yang tinggal dari masa ke masa. Masa lalu bahkan sampai masa kini. Siapa dia? Tuhan kita. Apa buktinya? Saudaraku, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Matius pasal 11 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan katakan begini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan awalan dari firman yang kita baca. Tuhan ingin memberikan satu perumpamaan tentang siapa? Tentang satu angkatan. Bukan hanya 1-2 orang, 1-2 kelompok, tetapi seluruh orang yang ada pada angkatan masa itu. Dan Yesus katakan, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Saudaraku, perumpamaan ini dipakai Tuhan untuk menggambarkan bagaimana kondisi umat Allah pada saat itu.
Yang pertama saudaraku, Yesus mengambil satu perumpamaan bagaimana ada anak-anak yang ingin melakukan permainan drama. Permainan drama yang dipilih adalah permainan pesta pernikahan. Segala sesuatu nampaknya sudah dipersiapkan. Ada yang berperan sebagai pengantin, ada yang berperan sebagai pemain musik, peniup seruling. Dan ada juga anak-anak yang dipilih sebagai penari. Segalanya sudah diatur, sudah dipersiapkan, sudah dibagi. Tapi berjalankah drama itu? Tidak. Kenapa? Karena ternyata mereka yang bertugas sebagai penari ternyata tidak memerankan tugas mereka dengan baik. Ketika musik dimainkan, ketika seruling ditiup, mereka tidak mau menari. Sukacita dalam pesta itu hilang. Pesta pernikahan yang seharusnya meriah menjadi hambar. Maka drama pun diganti. Bukan lagi pesta pernikahan, melainkan pesta perkabungan, drama perkabungan. Mereka kembali harus mempersiapkan diri. Ada mungkin yang berperan sebagai orang yang meninggal, ada yang berperan sebagai pelayat, ada yang berperan sebagai keluarga. Ada orang yang khusus berperan sebagai orang yang berkabung. Tetapi apakah drama itu bisa berjalan dengan baik? Sekali lagi drama itu tidak berjalan dengan baik. Ketika nyanyian kidung perkabungan didengungkan, diperdengarkan. Mereka yang seharusnya berduka, mereka yang seharusnya menunjukkan diri sedang berkabung, ternyata tidak mau turut berpartisipasi. Itu sebabnya saudaraku di dalam Matius 11 ayat 17. Mereka yang kecewa kemudian berkata, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Saudaraku, perumpamaan ini dipilih Yesus untuk menggambarkan kondisi situasi umat Allah pada saat itu. Konkretnya, pada saat itu saudaraku, apa sih yang sedang terjadi? Mari kita perhatikan bersama ayat selanjutnya, Matius 11 ayat 18 sampai 19. Alkitab katakan, karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku, ternyata kondisi orang Israel pada saat itu, umat Allah pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang menolak Allah. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang sudah dipilih, diutus Tuhan. Ketika Allah mengutus Yohanes sebagai alat Tuhan yang mengingatkan umat manusia untuk bertobat, apa yang terjadi? Umat Allah justru menolak Yohanes Pembaptis. Apa alasannya? Alasannya sederhana, ia tidak makan dan tidak minum. Saudaraku, Yohanes memang hidup berbeda seperti kebanyakan orang. Yohanes hidup sebagai orang Nasir. Maka kehidupan Yohanes Pembaptis itu tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Yohanes Pembaptis secara penampilan berbeda, gaya hidup jelas berbeda. Ia seorang pertapa yang tinggal di padang gurun, berjubah bulu binatang, makanannya belalang dan madu hutan. Dan jelas ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 33. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan Yohanes ini keliru? Apakah yang dilakukan oleh Yohanes adalah tindakan yang salah? Saudaraku, kalau saudara baca di dalam Bilangan 6 ayat 2 sampai 3. Ataupun di dalam Lukas 1 ayat 15, saudara akan bisa melihat bagaimana tindakan Yohanes yang memang berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu tidak bisa dikatakan salah. Yohanes mempersembahkan hidupnya, mengkhususkan hidupnya untuk apa? Untuk melayani Tuhan.
Sekalipun tidak salah, sekalipun tidak keliru, namun toh kita bisa perhatikan bagaimana orang justru menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan. Hal yang sama saudara-saudara juga kita bisa perhatikan bagaimana respon orang ketika Yesus datang. Tuhan Yesus datang saudaraku dengan gaya yang berbeda. Dengan pengajaran, cara hidup yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis hidup sebagai seorang nazir yang nampaknya menjauhkan diri dengan hal-hal duniawi, Yesus tidak. Yesus hadir di tengah-tengah manusia, bahkan Yesus berbaur. Yesus bergaul dengan siapa saja. Yesus juga tidak pilih-pilih makanan, dia makan apapun, dia minum juga anggur. Tetapi apa respon orang? Orang menyebut dia sebagai seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku, buat kita orang Indonesia, konteks kita sekarang ini mungkin seorang pelahap dan peminum itu bukan sebutan yang jelek. Mungkin kita akan mendengar kata atau sebutan seorang pelahap dan peminum ini biasa-biasa saja. Tetapi saya mau beritahu saudara, buat orang Yahudi ini hinaan luar biasa. Apa buktinya? Mari kita perhatikan Ulangan 21 ayat 20 sampai 21. Dan harus berkata kepada orang tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudaraku, perhatikan. Bagaimana ternyata seorang yang disebut sebagai pelahap dan peminum itu dianggap jahat. Bahkan disamakan dengan seorang anak yang degil, yang membangkang, yang seharusnya diberi hukuman mati. Dirajam, dilempari dengan batu oleh orang sekota. Salomo saudaraku di dalam Amsal 23 ayat 20 sampai 21 pun mengingatkan. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Kenapa? Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk, membuat orang berpakaian compang-camping. Ada larangan, jangan bergaul, jangan dekat-dekat. Jangan ada di antara mereka peminum anggur ataupun pelahap daging. Ini larangan. Maka ketika Yesus disebut sebagai pelahap ataupun peminum, saudaraku, umat Allah sebetulnya mau katakan jangan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah orang berdosa yang patut dijauhi. Saudaraku, membayangkan seperti apa perasaan Tuhan Yesus yang ditolak, yang disalahpahami. Saya jadi teringat kepada almarhum Didi Kempot. Seorang maestro musik campur sari yang beberapa waktu yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada sebuah lagu yang indah yang dia pernah buat. Judulnya Suketeki. Saudara tahu lagu ini? Lagunya menarik, saudaraku. Lantunan lagunya enak didengarkan. Liriknya juga menarik. Kalau kita perhatikan saudaraku, lirik dari lagu ini dikatakan, aku tak singalah, mendingalah, trimo mundur, timbang loro ati. Lebih baik mundur ketimbang sakit hati. Tak oyako wong kowe wis lali, ora bakal bali. Percuma mau dikejar pun kamu sudah lupa, nggak akan balik. Paribasan awak, urip kari balung, lilo tak lakoni. Jebule yo janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dikuku.
Wong salah, ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sopo wonge sing betah. Saudaraku, kalau kita perhatikan lirik demi lirik lagu ini, maka saudara akan bisa melihat bagaimana nampaknya lagu ini sangat pas. Kalau lagu ini dinyanyikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mending ngalah, udahlah. Buat apa dilanjutkan pelayanannya, lebih baik mundur. Siapa sih yang betah ditolak? Siapa sih yang betah disalahpahami terus? Melakukan tindakan pelayanan kasih, mau menyelamatkan, malah disebut sebagai pelahap, peminum, sahabat orang berdosa, sahabat pemungut cukai. Saudaraku, kalau kita perhatikan dari sudut pandang dunia, seperti yang dicerminkan oleh lagu ciptaan almarhum Didi Kempot, maka Yesus bisa saja mundur dari pelayanannya. Dia bisa saja tinggalkan dunia ini. Tetapi menarik kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Apa yang Yesus katakan? Yesus justru berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, menarik. Ketika almarhum Didi Kempot lewat lagunya Suket Teki. Aku tak singalah. Trimo mundur timbang loro ati. Sebab siapa sih yang betah disakiti terus menerus. Tuhan Yesus seolah justru mau katakan hal yang berbeda. Aku gak mau ngalah, aku gak mau mundur. Aku mau tetap tahan apapun yang terjadi. Aku mau tetap mengasihimu. Aku mau tetap menyertaimu. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Saudaraku, saya tidak tahu kapan peristiwa ini terjadi. Tapi orang-orang di Persia percaya suatu kali pernah ada di satu kerajaan di Persia seorang perdana menteri. Hidupnya begitu takut akan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari dia berkata, puji Tuhan, puji syukur kepada Allah. Saudaraku, karena kerendahan hatinya, karena kepribadian orang ini, maka dia dipilih menjadi Perdana Menteri oleh sang raja. Saudaraku, Perdana Menteri ini bukan hanya bekerja mengurusi kerajaan, tetapi ternyata karena dia adalah orang yang baik, raja juga menjadikannya sahabat bahkan keluarga. Kemanapun raja pergi, apapun yang dilakukan oleh sang raja, sang Perdana Menteri, selalu diajaknya. Sampai suatu kali sang raja mengajak sang Perdana Menteri untuk jalan-jalan di sebuah taman yang ada di istananya. Dan ketika sedang melihat-lihat bunga mawar, tiba-tiba sang raja berteriak dengan suara yang kencang, "Aduh!" Perdana Menteri yang mendengar itu langsung lari mendekat. Dilihatnya tangan sang raja terluka. Karena ada luka yang disebabkan dari duri bunga mawar. Saudaraku, ketika melihat luka itu ternyata sang Perdana Menteri justru berkata, puji Tuhan, puji syukur kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Raja sangat marah. Raja kecewa. Hei, Perdana Menteri, apa kau sudah gila? Kau lihat lukaku. Aku terluka, aku sakit. Ini bukan kebaikan Tuhan. Ini justru masalah, aku terluka, kau lihat tanganku berdarah. Bisa-bisanya kau berkata, puji Tuhan. Pengawal, tangkap orang ini orang gila, masukkan dia ke dalam penjara. Dengan penuh kemarahan saudaraku, sang raja menyuruh agar Perdana Menteri itu dipenjara.
Beberapa hari kemudian, sang raja seperti biasa pergi berburu ke sebuah hutan. Biasanya sang raja pergi berburu bersama dengan Perdana Menterinya. Tetapi sang Perdana Menteri kali ini tidak ikut karena dia sudah masuk dalam penjara. Ketika sedang asik mengejar binatang buruannya, ternyata sang raja justru terlepas dari pengawalan prajurit-prajurit istana. Dan sialnya, sang raja bukan sekedar tersesat, tetapi juga dia ditangkap oleh orang-orang asing, suku-suku primitif yang tinggal di hutan itu. Dengan segera mereka menangkap, mengikat, menyekap mulut sang raja sehingga sang raja tidak bisa berteriak meminta tolong. Dibawanya sang raja ke tempat mereka berkumpul. Mereka hendak mempersembahkan sang raja sebagai korban untuk dewa mereka. Tetapi sebelum sang raja dipersembahkan sebagai korban, sang raja kepala suku kemudian mengatakan begini, tunggu, aku mau cek dulu, aku mau periksa apakah dia adalah orang yang layak untuk dipersembahkan. Jangan lupa, dewa kita tidak boleh diberi persembahan yang sembarangan. Harus yang sempurna, tidak ada lukanya, tidak ada cacatnya. Dan ketika diperiksa tubuh sang raja, baru sampai tangan dilihatnya ternyata ada luka di jarinya. Kepala suku kemudian berkata, orang ini tidak layak menjadi korban persembahan. Lepaskan saja dia. Raja itu selamat. Dia berlari kembali ke istana. Dia langsung menuju ke penjara, dia peluk sahabatnya sang Perdana Menteri. Dia katakan, aku minta maaf. Aku salah. Aku sudah menyalahpahamimu, bahkan aku sudah marah kepada Tuhan. Menganggap dia tidak baik. Ternyata luka ini justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkanku. Saudaraku, hari ini mungkin Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami luka. Entah apa pergumulan yang kau hadapi saat ini, tapi satu hal yang saya percaya saudaraku. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Dia mengasihi kita apapun yang terjadi. Bahkan ketika engkau dan saya menyalahpahami dia. Engkau dan saya menolak dia. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan saat ini saudaraku, dengarkanlah. Dia mau kembali memanggil kita dengan suaranya yang lembut. Memanggil kita datang kembali kepadanya. Dengarkan suaranya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah.
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ingatkan kami bahwa Tuhan sungguh baik terhadap kami. Maka kami mau belajar Tuhan untuk tidak menentang Tuhan, untuk selalu percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah, bahkan di tengah-tengah perubahan hidup yang harus kami jalani, ada kasih Tuhan yang menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menyelesaikan penyebaran COVID-19 yang sampai sekarang belum berhasil diselesaikan. Tuhan, berkati pemerintah kami, bahkan berkati dunia kami, sehingga upaya-upaya yang dilakukan boleh membuat dunia kami mengatasi persoalan COVID-19 ini dengan segera. Kami ingin menyerahkan Tuhan, tim medis, tenaga medis yang berjuang, yang bekerja keras untuk boleh menangani pasien-pasien yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka sendiri juga boleh Tuhan jauhkan dari sakit penyakit yang bisa saja menyerang tubuh mereka. Kami ingin berdoa Tuhan untuk persekutuan maupun ibadah yang masih harus kami jalani secara online. Tuhan, benar bahwa di dalam kebaktian-kebaktian yang kami ikuti selama ini, kami sadar ada keterbatasan-keterbatasan. Tetapi toh kami juga tahu Tuhan, bahwa di balik setiap upaya yang dilakukan oleh gereja, di situ ada rencana untuk boleh menjaga setiap kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dari penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu biarlah Tuhan lewat kebaktian online yang kami ikuti, bahkan setiap hari kami ikuti lewat doa-doa pagi. Kiranya Tuhan, iman kami boleh terus bertumbuh sehingga iman kami boleh menjaga kehidupan kami
dari godaan-godaan si jahat. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin menyerahkan pergumulan-pergumulan yang mungkin masih dihadapi oleh saudara-saudara kami. Mereka yang sakit, mereka yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan, ataupun mereka yang bekerja dan menghadapi banyak tantangan Tuhan. Kami mau berdoa agar Tuhan mau menolong mereka dan Tuhan mau melawat mereka. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir melawat saudara-saudara kami, maka apapun yang saudara-saudara kami alami, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mau serahkan Tuhan keseluruhan hidup kami, pergumulan kami, hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur sambil mengingat firman-Nya dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunati. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantor GKI Temanggung pada tiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat diserahkan kepada Penatua Ratnawati. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu melalui firman yang telah kami terima. Engkau menegur kami agar tidak terus menentang setiap usaha pemulihan dan akan menjadi ringan dilakukan dengan adanya semangat kebersamaan. Pada hari ini kami memberikan persembahan kepadamu ya Bapa, sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami kepadamu untuk berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam usaha dan karya kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Takkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan,
satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Allah Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran-aliran kasih-Nya yang berlimpah. Haleluya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tidak